Dan kebutuhan solid itu tidak bersaing dengan kebutuhan manusia loh. Kembali di obrolan seputar agro inovasi Balai Besar Pengkajian. Di episode kali ini, saya bersama salah satu peneliti di Balai Besar Pengkajian. Kita sambut Ibu Ermin Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ermin? Alhamdulillah sehat. Mas Cipta gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, walaupun dalam kondisi pandemi Bu ya. Yang mudah-mudahan Bogor kan level 1 ini sekarang Bu. Mudah-mudahan semakin ke depan insya Allah lah kita akan lebih normal lagi dalam bekerja ini. Bu Ermin, lagi sibuk apaan nih sekarang? Sibuk apa ya ini? Terus terang aja untuk kegiatan nih. Iya. Saya mempersiapkan untuk tahun 2002. Ada spoiler nggak Bu kira-kira apa? Ada sih terkait juga dengan ini peternakan. Oh, peternakan. Terutama untuk pemanfaatan ya gitulah, kalau perkebunan kelapa sawit itu pasti ada limbahnya ya. Oh iya. Nah, itu setuju kali itu Bu. Gitu. Dulu waktu saya di Jambi Bu ya, di salah satu perkebunan sawit juga, di sana ada ternak sapi yang digembalakan di kebun sawit. Nah, saya jadi mikir, apakah nggak ada limbah, entah itu limbah dari perkebunan sawit, entah itu dari pengolahan di pabriknya Bu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk ternak, tidak hanya untuk sapi, bisa untuk ayam, untuk ternak-ternak lain, sehingga nanti kita tuh nggak perlu susah-susah nyari pakan, khususnya yang udah ada potensi seperti itu Bu. Ya itulah, kita bersyukur ya, wajib bersyukur kita hidup di negara Indonesia ini yang melimpah lah gitu, meskipun harga pakan mahal ya. Mahal. Harga pakan pabrik mahal, tapi kita itu dikaruniai Allah itu pakan lokal. Nah, salah satunya yang luar biasa itu adalah, saya nggak mau menyebut limbah, tapi hasil samping dari industri pabrik kelapa sawit. Apa aja sih Bu? Nah, hasil sampingnya itu kan, kalau sawit ya, sawit itu kan berupa tandan gede. Iya, tandan. Gitu ya. Tandan itu bisa 13 sampai 85 kilo. Iya, saya pernah lihat ngangkatnya yang 85 kilo terus berdua. Loadingnya ke mobil itu. Tapi dia tuh kan ada kecil-kecil ya, kelapanya kan kecil-kecil. Nah, kelapanya ini satu butirnya itu sekitar 13 sampai 30 gram. Iya. Sekitar itu. Nah, kalau kita ambil nih, kita sebelum kita bicara soal byproduct-nya ya, hasil sampingnya ya, kita ambil satu butir aja gitu, terus kita belah, belah dua ya, itu nanti akan terlihat di bagian pinggirnya itu sabut. Jadi kita bayangan kita jadi seperti kelapa gitu ya. Kalau dibelah gitu ada sabutnya. Sabut kelapanya kayak ada sabut kelapanya. Terus nanti habis sabut kelapa itu ada batoknya. Ya, ada batoknya. Yang hitam-hitam itu kan. Terus kalau tengahnya itu, ini namanya inti sawit. Intinya. Nah, kalau di kelapa hibrida itu kan ada itu ya, kelapanya itu ya, terus tengahnya air ya. Nah, kalau kelapa sawit nggak ada airnya, tapi cuman intinya aja, jadi kayak kelapa netok gitu ya. Nah itu. Nah ini kalau kita tahu minyak goreng ya, minyak goreng dari sawit gitu. Ternyata yang diambil itu dari sabutnya. Sabutnya itulah yang diolah, diperas menjadi CPO namanya. Ya, kalau di bahasa Jawanya kan sabutnya ke sawit itu kan mesoscrap. Bahasa Jawanya Bu. Nah, itulah yang dia yang menghasilkan minyak sawit itu ternyata. Nah, dari hasil pengolahan sabutnya ini, setelah keluar CPO, ada hasil sampingnya. Kalau orang Jawa bilang blondo sawit. Blondo sawit. Nah, blondo sawit inilah yang disebut solid. Oh, solid Bu ya. Namanya solid. Nah, solid dari kelapa sawit ini warnanya itu coklat kehitaman ya. Terus kalau dipegang tuh lembut. Jadi lembut. mirip kayak ampas tahu. Kalau ampas tahu kan putih ya. Kalau yang ini coklat kehitaman, terus dipegang tuh lembut. Kalau segar tuh baunya itu seperti tapai, harum. Terus kalau kita rasakan loh, kita sebagai nutrisionis ya, yang harus membuat pakan tuh harus merasakan loh.
bahan pakan yang mau kita bikin itu seperti apa sih gitu. Nah, jangan-jangan ternakku nggak suka. Kita ambil sedikit, tapi otomatis yang masih panas ya, nah, kan masih keluar segar gitu dari pabrik. Kita rasakan tuh langsung blender gitu, seperti kita makan es krim. Melting. melting gitu. Saya melting ya. Blender ya nek Jawane ngono. Nah, itu langsung gitu. Langsung masuk ke mulut gitu kayak es krim gitu, melting gitu. Cuman habis itu kita kan haus ya. Nah, kita minum. Nah, artinya itu, dan itu tidak berasa pahit atau apa, enggak. Artinya wah berarti ternak ini pasti suka nih pakai solid gitu. Saya kemarin waktu di perkebunan juga kan ada hutan kosong kelapa sawit juga. Itu kan ada aromanya kan juga wangi banget itu. Dari aromanya ini enak nih. Apakah kayak seperti itu sih Bu? Baunya harum itu. Tandan kosong. Iya. Kalau tandan kosong yang masih baru ya, Mas, mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau solid ini lebih enak lagi. Wah, lebih enak lagi. Itu aja udah enak loh, Bu. Apalagi solid. Wanginya seperti apa? Nah, itu hasil samping yang bisa digunakan. Kemudian dari sisi kandungan nutrisinya ya, dia masih mengandung protein kasar. Itu sekitar 12 sampai 17 lah gitu. Terus kemudian tinggi, dia lumayan bagus, dia lebih bagus, kualitasnya lebih bagus daripada dedak. Ingat loh ya, kalau orang ini kan mengatakan limbah gitu. Bagi saya makanya karena ini kandungan nutrisinya bagus, saya nggak mengatakan limbah, tapi hasil samping. Dia kandungan proteinnya cukup tinggi, dia lebih bagus dari dedak, kemudian juga masih mengandung lemak kasar, masih mengandung, cuman memang serat kasarnya ya cukup tinggi juga, karena memang kan ini ya perasan ya, dari hasil perasan ya. Kemudian juga karoten itu kan untuk yang bisa berubah untuk menjadi vitamin A. Karena dia kan masih mengandung, nah solid ini masih mengandung CPO 1,5%. Nah CPO itu kan bagus kan ya, itu ada kan. unsur vitamin A. Nah itu kan kandungan vitamin A-nya cukup tinggi. Kemudian juga energinya juga sekitar 3.000 sampai 3.400 lah. Artinya kan dia bagus, potensi untuk pakan gitu ya. Artinya kalau bisa lebih bagus dari dedak ya. Oke lah, dedak kan hasil samping dari padi sih Bu. Jadi untuk teman-teman yang ada, oke lah di sentra produksi padi bisa mendapatkan dedak dengan harga yang terjangkau. Tapi dengan teman-teman yang berada di perkebunan sawit, tentu ini adalah sebuah potensi yang harus dimanfaatkan Bu ya. Betul, karena solid ini dia itu produksinya itu sekitar 3% dari TBS yang dihasilkan. Kan gede banget loh itu. Banyak 3% tuh. Banyak itu 3% dari, kalau misalnya tergantung dari ini ya mesinnya ya. Kalau mesin itu dia menggunakan dekanter, dia menghasilkan solid. Kalau dia tidak menggunakan dekanter, dia hanya pom ya, yang dihasilkan hanya pom, dia nggak menghasilkan solid. Jadi ini kita punya solid apabila pabriknya itu mesinnya mesin dekanter. Itu catatannya itu. Kemudian ini tadi dari CPO ya, dari sabutnya ya. Nah sekarang kita beralih ke inti sawitnya. Yang putih itu. Yang putih itu. Nah setelah dipecah ya kan, dipecah batoknya keluar ya kan, tinggallah intinya. Nah intinya ini kalau udah dipres ya kan, diolah, diekstrak menjadi PKO, palm kernel oil. Nah ini harganya lebih mahal daripada CPO. Nah hasil samping dari PKO setelah dipres gitu, keluar PKO-nya tadi, setelah intinya dipres keluar PKO. Nah, hasil perasannya ini namanya bungkil inti sawit. Yang biasa dipakai untuk makan ternak pasti ini. Betul. Karena banyak rekomendasi bungkil inti sawit. Inti sawit kemana ya? Masa kernelnya, saya mikir kernel perasaan bentuknya itu kan keras itu Bu ya, kernel itu. Masa bisa dipakai untuk pakan gitu juga. Iya, itu hasil perasannya sih, hasil perasannya namanya bungkil inti sawit, dan itu Mas, itu tidak boleh keluar dari perusahaan kecuali karena memang itu produk untuk ekspor. Nah, kecuali ini ada tender sendiri lah gitu ya. Misalnya ada tender lah membeli dalam jumlah besar. Nah, barulah dari pembeli ini tadi bisa rakyat atau peternak yang lain itu membeli dari si pembeli yang tender ini tadi. Jadi tidak bisa langsung belinya langsung rame-rame ke pabrik, enggak seperti itu. Nah itu pola-pola kemitraan Bu ya, harus dijalin itu. Ya, nah kalau bungkil inti sawit ini dia kandungan nutrisinya lebih baik daripada solid.
Oh gitu ya. Nah, jadi proteinnya maupun apa itu yang lain-lain dia lebih tinggi daripada solid ya. Dan dia punya harga pasar ya karena itu untuk ekspor, sedangkan solid ini kan enggak. Jadi oleh perusahaan itu solid ini enggak digunakan. Jadi biasanya itu dia dibuang di lokasi mereka punya lah ya untuk tempat pembuangan. Saya sering melihatnya untuk malah digunakan sebagai pupuk ya. Bisa. Daripada pakan. Iya, karena betul. Mungkin ya informasinya kurang mereka nangkapnya. Kayaknya begitu. Tapi tidak semua perusahaan menggunakan itu untuk dikembalikan lagi ke kebun sebagai pupuk loh Mas. Iya. Ada perusahaan lain, adalah gitu ya. Contohnya di Kalimantan Tengah itu ada beberapa perusahaan besar peternakan juga yang terintegrasi dengan sawit, dia justru menggunakan solid ini sebagai bahan pakan utamanya. Nah, itu yang keren gitu. Untuk sapi. Sehingga prosesnya panjang Bu ya. Mulai dari hasil samping dari si sawit tadi jadi pakan. Nah, kotoran dari ternaknya ini bisa dipakai untuk pupuk, kan prosesnya panjang jadinya. Lebih menguntungkan ya jelas. Iya, itu namanya integrated ya. Diupayakan untuk sebagai zero waste ya. Zero waste, betul. Nah, ini tadi kita udah bicara di hasil sampingnya ya Mas, solid sama bungkil inti sawit. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana? Tadi sedikit saya singgung tadi digunakan untuk pakan sapi, tapi kayaknya kita nggak bicara ke pakan sapi ya. Karena sumber protein yang paling gampang itu kan ayam Bu, daripada sapi, lebih murah. Betul. Kalau dari peternakan ayam sendiri manfaatnya seperti apa Bu? Untuk ayam. Nah, ini ayam yang sekarang yang sudah pernah saya lakukan untuk penelitian, yang sudah pernah ya, itu adalah ayam broiler, ayam pedaging ya, ayam pedaging. Saya gunakan solidnya itu 25%, bungkil inti sawitnya itu 15%, FCR-nya itu 2,75. Tetapi memang bobot badannya kalah dengan yang komersial. Jelas lah Mas, di situ komersial kan tahulah sendiri ya macam-macam di dalamnya gitu kan. Kalau ini kan kita pakan lokal. Nah, tetapi dari sisi ekonominya dia lebih menguntungkan. Karena harga pakannya menjadi jauh lebih murah. Lebih kecil pastinya. Gitu. Meskipun ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil, tetapi yang penting kan UUD, ujung-ujungnya duit. Setuju saya itu Bu. Lebih menguntungkan itu. Nah, selain itu Mas, ternyata solid ini setelah dipakai untuk pakan ini kan kita periksa nih kualitas dagingnya, juga ke hatinya gitu ya. Ternyata dengan menggunakan pakan lokal tersebut kadar kolesterol daging itu menurun. Kemudian kadar kolesterol di dalam hati juga menurun. Wow. Nah, tapi, ini ada tapinya. Kandungan asam lemak tidak jenuhnya, PUFA-MUFA istilahnya gitu ya. Kandungan asam lemak yang tidak jenuh atau orang awam menyebutnya asam lemak yang bagus gitu, asam lemak yang baik, yang baik itu meningkat. Justru meningkat. Yang kolesterol menurun, asam lemaknya itu meningkat. Nah, padahal asam lemak ini kan penting ya untuk kesehatan tubuh ya. Yang pakan pabrik tadi, dia lebih rendah. Jadi peningkatannya lumayan Mas. Kalau untuk asam lemak ya Mas, untuk asam lemak itu, asam lemak totalnya itu menurun. Untuk yang pakai solid sama bungkil inti sawit tadi 46,1%. Kemudian untuk kolesterol dagingnya itu turun 14,4%. Kolesterol hatinya juga turun 9,54%. Nah, sedangkan asam lemaknya tadi saya sebut meningkat ya. Nah, ini linolenat, oleat, arahidonat yang asam lemak PUFA dan MUFA itu semuanya meningkat. Nah, ini kan luar biasa menurut saya. Ini adalah bentuk bahwa pakan ini hasil penelitian. Untuk sehat itu nggak perlu mahal loh Bu. Iya kan? Itu sehat itu nggak perlu mahal. Yang perlu kita mau apa enggak, terlebih kalau di tempat kita udah ada potensinya gitu. Iya, itulah sayangnya Mas, sampai saat ini solid itu untuk pakan unggas khususnya belum banyak yang melirik. Untuk pakan unggas ya, belum banyak yang melirik. Memang dia ada kekurangannya karena dia memang
Kalau dia itu disimpan 2-3 hari gitu ya, Oke. dia akan tumbuh yeast. Iya. Yeast ya. Yeast. Jamur. Jamur lah istilahnya gitu lah ya. Yes. Tapi yeastnya ini udah diperiksa di Oke. hasil lab itu dia non patogen, jadi tidak berbahaya. Antara lain itu ada Saccharomyces, ada Monilia cytophila. Nah, itu yang yeast-yeast yang tidak berbahaya. Bahkan kalau ayam kampung makan kan langsung tutul-tutul gitu Iya. ya. Kan kalau Itu nggak perlu dikasih, udah nyari sendiri. iya, Ayam kampung itu. sendiri. Itu dia makan yang lah kan kayak oncom. Oncom, oncom. Jamurnya jamur oncom lah gitu, warnanya kuning-kuning kayak gitu. Ya wong kita makan aja sehat, gak apa-apa. Ayamnya juga nggak ada yang mati sih. Biasanya kalau manusianya doyan berarti ternaknya juga tuh. Nek ternak doyan apalagi manusia. Manusianya. Itu sih Mas. Jadi insya Allah tidak ada kendala lah yang selama ini yang saya laksanakan untuk penelitian untuk ayam broiler itu, alhamdulillah dia memberi keuntungan itu tadi ya, Iya. secara finansial lebih lebih menguntungkan, kemudian secara kesehatan dia juga lebih baik gitu kan, kemudian dan juga itu dia murah meriah gitu kan, dan kebutuhan solid itu tidak bersaing dengan kebutuhan manusia loh, iya kan? Iya, Lah, iya. solid kan gak dienggo. Beda dengan jagung. Nah, Kemarin yang rame-rame soal harga jagung naik karena mungkin ada persaingan antara manusia dan ternak, seperti itu. Kalau saya melihat dari tempat-tempat yang terutama di luar Jawa, banyak lahan yang kosong, Bu. Dan itu saya lihat ini potensi nih kalau dipakai atau ternak kan. Kalau ternak kan perlunya tempat yang satu jauh dari pemukiman supaya tidak mengganggu, yang kedua tempatnya lebih kondusif, dan yang ketiga ini penting ada sumber pakan lokalnya. itu justru nomor 1 Mas. Oh, balik berarti. Kalau kita mau beternak, Iya. itu nomor 1 adalah pakan. Karena sekitar 70-80% total biaya produksi adalah biaya pakan. Makanya pakan ini penting banget. Kalau kita punya sumber daya lokal untuk pakan, Iya. aman. Oke, Bu Ermin, tadi kan disebutkan bahwa untuk pemakaian solid itu 25%, ditambah bungkil inti sawit itu 15%. Dan lain-lain. Nah, ada resep yang lain nggak ini? Ada lah, kita kan intinya tadi kan karena kita membicarakan hasil samping itu ya, jadi saya menggunakan solid, menggunakan bungkil inti sawit, kemudian saya juga menggunakan tepung ikan, tapi dari ikan rucah. Karena kan di lokasi penelitian saya itu banyak ikan rucah yang ternyata yang memang belum dimanfaatkan gitu. Sekali pakai potensi lokal. Betul. Terus kemudian kita juga masih menggunakan jagung. Kalau jagung tuh ya kalau untuk pakan ya pakailah gitu. Berapa persen yang terpakai, Bu, kalau jagung? Kalau jagung itu kita pakai sekitar 20% lah, Mas. Terus saya juga masih, karena kan memang saya juga kalau untuk pakan broiler itu kan memang protein tinggi ya. Perlunya itu. Jadi saya untuk sumber protein tingginya itu saya pakai tepung ikan ya, ikan rucah tadi, terus sama bungkil kedelai. Tapi nggak banyak, bungkil kedelai cukup 7 lah gitu. Kecil berarti. Untuk pemenuhan mineralnya, Bu, ada tambah nggak? Karena waktu itu saya sebenarnya kan pengen menggunakan kepala udang ya. Iya. Tapi cuman agak susah waktu itu dapetinnya, sehingga saya cari yang premix aja yang udah jadi. Yang penting kan gampang, murah, Iya. tidak menyusahkan lah kalau bikin pakan. Tetapi unsur-unsur di dalamnya harus memenuhi kebutuhan si ayamnya. Betul. Gitu. Cuma kan kalau untuk broiler itu kan memang energinya tinggi ya. Setelah saya susun begitu, energinya kurang, dan energi yang bagus tetapi juga kualitasnya bagus ya. Energinya kandungan tinggi, kualitasnya bagus, terus ada vitaminnya juga, saya pakai CPO. Lah kan di situ juga ada. Gak perlu nyari jauh-jauh. Saya pakai CPO meskipun sedikit saya tambahkan karena untuk menambah jumlah energi yang diperlukan. Oke. Gitu, Mas. Perasaan Bu Ermin nih, Bu, kan melihat dari hasil penelitian ini kan dikategorikan berhasil.